Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Indri Yuliasari. Nah, di video kali ini aku mau membahas mengenai rujukan. Sebenarnya ini adalah pertanyaan dari seseorang di video aku sebelumnya. Jadi dia tanya gini, "Kak, aku itu kan punya rujukan, tapi selama 3 bulan gak aku pakai karena aku ada kesibukan. Nah, sekarang aku pengen berobat nih ke RSUD. Apa aku pakai rujukan itu atau aku minta ulang ya?" Nah, aku akan jawab dan aku akan jelaskan ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan tonton video ini sampai habis agar kalian mengerti. Nah, jadi teman-teman, rujukan itu berlaku selama 90 hari atau 3 bulan ya. Jadi selama tenggang waktu itu adalah waktu kalian untuk menuju rumah sakit di mana kalian dirujuk oleh dokter di Paskes pertama kayak gitu. Jadi itu ada tenggang waktunya. Kalau misalkan kalian melewati batas waktu itu, artinya kalian harus meminta ulang rujukan di Paskes pertama. Nah, kalau menurut saranku ya, ini saran dari aku pribadi, apabila kalian mau meminta rujukan, kalian itu harus memastikan benar jadwal kalian paling enggak seminggu ke depan, dimana kalian misalkan bisa cuti atau bisa libur untuk nanti kalian ke RS. Kenapa? Agar nanti rujukan kalian gak sia-sia dan gak hangus. Jadi sebelum kalian minta rujukan, kalian harus pastikan dulu jadwal kalian. Karena sebenarnya minta rujukan itu tidak mudah kan? Aku ada baca beberapa komenan di video-video aku sebelumnya yang mengatakan dia susah banget minta rujukan. Dan aku pun juga pernah merasakan susah dapat rujukan. Jadi dapat rujukan itu kayak bukan hal yang mudah. Jadi kalau kalian dapat rujukan, gunakanlah sebaik mungkin. Nah, teman-teman, aku mau bahas nih sedikit ya di luar dari tema. Masih ada tema ini sih, cuma agak sedikit melenceng ya. Jadi aku mau bahas kenapa jadi kalian itu dipersulit mendapat rujukan. Oke, aku dulu pernah tanya sama dokter ya yang aku asisteni. Beliau itu sebenarnya tipe orang yang sangat baik dan beliau itu kalau memang pasien itu perlu dirujuk tanpa minta pun akan beliau rujuk ke rumah sakit kayak gitu. Tapi ada satu pasien yang kekeh banget pengen diminta rujuk ke rumah sakit tapi ditolak. Nah, alasannya adalah karena beliau bisa mengerjakan atau bisa mengobati keluhan dari pasien tersebut di Paskes pertama. Jadi beliau tidak perlu untuk merujuk ke Paskes berikutnya. Kalian utarakan aja, misalkan nih, ini contoh ya, gigi nih biasanya yang paling sering. Kalian misalkan tambal gigi nih di Puskes, terus lepas lagi. Nah, kalian mau minta rujukan ke RS, itu susah loh kalau kalian gak ada keluhan. Jadi kalian tuh harus jujur sama dokter, bilang bahwa misalkan sakit apa segala macam ya, supaya nanti kalian dapat rujukan ke rumah sakit karena memang kalau rumah sakit itu lebih banyak alat-alatnya. Aku mau cerita sedikit ya. Dulu itu aku gigiku itu tumbuh. Gigi bungsuku tumbuh sempurna tapi agak miring sedikit. Dibilang sama dokter di Puskes, enggak apa-apa, wajar miring kayak gitu. Tapi sariawan terus gara-gara kegigit. Jadi aku konsul lah nih secara online sama dokter gigi di Facebook. Nah, beliau bilang itu berbahaya, bisa menyebabkan kanker mulut kalau tergigit terus-menerus karena kan sariawan terus. Akhirnya, dengan ilmu yang aku dapat, aku datang lagi ke puskesmas itu dan aku bilang, "Dok, saya ini kegigit terus menyebabkan sariawan." Saya tanya kan ke teman saya, aku bilang, "Kalau misalkan ini bisa menyebabkan kanker, Dok. Saya maunya dicabut." Akhirnya dokternya ngasih saya rujukan ke rumah sakit dan gratis jadinya karena kan cabut giginya di rumah sakit. Jadi kalian harus bisa-bisa menegosiasi ya dan kalian utarakan aja keluhan kalian. Jangan misalkan kalian gak dikasih rujukan, kalian diam aja. Tapi kalian sakit kayak gitu, utarakan aja. Kalau misalkan di Paskes itu kalian susah banget dapat rujukan, kalian pindah aja ke Paskes lain. Misalkan Puskesmas A itu susah banget dapat rujukan kayak gitu. Padahal kalian misalkan tambal berkali-kali atau kalian berobat berkali-kali nggak ada kesembuhan, kalian minta minta rujuk ke rumah sakit nggak mau, kalian bisa aja pindah ke Puskesmas lain yang kalian rasa cukup bisa mendengarkan keluhan kalian dan memberi solusi yang terbaik. Oke? Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat videonya.